Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai modul 5 yaitu FLAN dan terang. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar apa itu yang namanya VLAN. Jadi VLAN atau Virtual Local Area itu adalah misalkan di sini ada sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi-divisi. Nah, divisi-divisi tersebut misalkan untuk yang di atas ini kita sebut dengan engineering dengan VLAN 10 dan IP 192.168.10.0/24. Kemudian yang tengah misalnya ini divisi programming ya teman-teman dengan VLAN 20 dan IP 192.168.20.0/24. Dan untuk yang paling bawah ini misalnya kita sebut marketing dengan VLAN 30 dan IP 192.168.30.0/24. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa semua ini berbeda networknya. Untuk networknya itu ada yang 10, 20, dan 30. Jadi nanti masing-masing PC akan terhubung ke switch. Misalnya di sini engineering itu 10 MB, programming 20 MB, dan marketing itu 30 MB ya teman-teman. Disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan. Jadi fungsi pertama VLAN adalah memanajemen, untuk fungsi yang kedua adalah untuk memecah broadcast domain. Broadcast domain itu kan mengirimkan paket ARP ya teman-teman pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN ini adalah untuk memecah broadcast domainnya. Nah, kita lanjut ke ruang 1 ya teman-teman. Di sini kita membutuhkan satu switch dan 6 buah PC. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel yang berwarna oranye dari PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, dan PC 5, 6 ke switch. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kita jabarkan untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk PC 123 itu bisa dengan IP 192.168.10.0/24, dan untuk 456 itu 192.168.20.0/24. Di sini kita bikin ruangan terlebih dahulu. Setelah itu kita juga bisa untuk yang PC 123 itu VLAN 10, dan untuk yang sebelahnya itu VLAN 20. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman agar bisa saling komunikasi. Kita masuk ke PC 1, kita ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya yaitu 192.168.10.1 seperti yang dijabarkan. Untuk subnetnya itu masih utuh. PC 2 juga sama, tapi di sini itu 10.2. Terus PC 3 juga sama, tapi 10.3. Nah, untuk PC 4 dan 56 itu kita juga konfigurasi IP-nya, tetapi di sini itu 192.168.20.1. Jadi berbeda untuk yang 20 dan 10-nya ya teman-teman. Di sini subnetnya masih utuh. Terus ke PC 5. Jadi di sini 20.2. Untuk yang PC 6 itu 20.3. Nah, setelah sudah konfigurasi IP-nya, di sini kita coba
komunikasi, kirim paket dari PC1 ke PC2. Di sini successful, terus PC2 ke PC3. Nah, successful juga, terus dari PC4 ke PC5. Successful, terus PC5 ke PC6. Successful juga ya teman-teman. Jadi ini untuk konfigurasi IP address-nya dan juga sudah bisa saling komunikasi. Tapi untuk antar VLAN ini belum bisa untuk saling komunikasi karena berbeda networknya. Jadi untuk komunikasi di sini kita bakal membutuhkan router. Kita lanjut ke konfigurasi VLAN ya teman-teman. Kita ke switch ke CLI. Jadi di sini kita akan membuat VLAN 10 dan 20 terlebih dahulu ya. Kita masuk ke menu configuration. Di sini kita kasih perintah VLAN 10 terlebih dahulu. Dan namanya name programming. Setelah itu kita enter. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke VLAN 20. Sama untuk namanya cuma berbeda yaitu marketing. Kita cek terlebih dahulu dengan perintah do show VLAN brief. Nah, jadi sudah ada untuk VLAN 10 dan 20, tetapi belum ada interface karena untuk interface itu masuknya ke VLAN 1. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk VLAN 10 dan 20-nya. Nantinya untuk VLAN 10 yaitu interface 01, 02, 03 dan VLAN 20 yaitu 04, 05 dan 06. Kita konfigurasi interface-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya langsung ya, soalnya biar cepat. Dengan perintah interface rank FA0/1-3. Di sini itu saya langsung, tapi jika kalian ingin terpisah itu boleh ya. Setelah itu kita kasih perintah switch port mode access. Setelah itu kita switch port akses VLAN 1. VLAN 10. Setelah itu kita exit. Kita langsung ke interface 456 ya teman-teman. Tadi kan 1, 2, 3. Kita lanjut ke PC selanjutnya, yaitu dari 4 ke 6. Kita sama langsung switch port mode access. Setelah itu switch port akses VLAN 20. Tadi kan 10, sekarang 20 ya teman-teman. Nah, sudah. Kita exit. Kita cek terlebih dahulu. Nah, semua PC sudah masuk ya. Untuk VLAN 10 udah ada FA01, FA02, FA03, dan untuk VLAN 20 juga ada FA04, FA05, dan FA06. Setelah itu kita lanjut untuk berkomunikasi antar PC. Kita masuk ke menu simulation. Nah, di sini kecil, kita besarkan terlebih dahulu biar gampang. Setelah itu kita akan kirimkan dari PC 2 ke PC 3. PC 3. Nah, di sini itu paket ICMP. Jadi paket ICMP itu sudah berkenalan, jadi kita hapus dulu dengan ARP-A. Kita ARP-A dulu, cek masih ada. Setelah itu kita hapus dengan ARP-D. Itu untuk PC 1, PC 2 dan PC 3. Kita cek lagi, sudah tidak ada ya teman-teman, no ARP. Setelah itu ke PC 2 juga sama. Kita ARP-A terlebih dahulu, kita cek.
Nah, di sini sudah ada konfigurasinya, kita hapus ARP-D. Setelah itu kita ke PC3 sama ARP-A dan ARP-D. Jika kalian ingin cepat langsung ARP-D juga nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah itu kita mencoba kirim paket lagi dari PC1 ke PC2. Oh ya, kita juga cek pada switch ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung show MAC address table. Kita cek apakah masih ada. Nah, di sini masih ada ya. Setelah itu kita hapus saja dengan clear MAC address table. Nah, kita cek lagi. Sudah kosong ya teman-teman, sudah tidak ada. Nah, setelah itu kita bakal mencoba kirim paket. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, di sini itu ngirim paket ARP ya teman-teman, bukan paket ICMP lagi. Kita besarkan lagi ya, jadi cuma ngirim paket ARP. Setelah itu kita dari PC1 ke switch ke PC2 dan 3. Kita kirim ke PC2 dan 3, tapi tidak pada PC 4, 5, dan 6. Itu adalah fungsi VLAN, memecah broadcast domain. Jadi paketnya hanya dikirim ke VLAN 10 ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk penjelasan fungsi dari VLAN ya teman-teman. Setelah itu kenapa di PC3 itu menolak atau muncul tanda silang? Karena PC3 itu bukan tujuannya. Karena tujuan aslinya itu kan PC2 ya teman-teman. Setelah itu PC2 itu membalas ke switch dan switch ke PC1. Nah, setelah perkenalan, PC1 akan mengirimkan paket ICMP. Setelah itu PC2 akan membalas ke switch terlebih dahulu, setelah itu ke PC1. Nah, successful ya teman-teman. Kita lanjut ke ruang 2. Jadi di ruang 2 ini kita juga sama menambahkan 6 buah PC dan 1 buah switch ya teman-teman. Jadi di sini switch kedua, setelah itu kita tambahkan 6 buah PC dengan PC 7, PC 8, PC 9, PC 10, PC 11, PC 12. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari PC 7 ke switch, PC 8 ke switch, PC 9 ke switch, dan PC 10 ke switch. Setelah itu PC 11 juga ke switch, PC 12 juga ke switch. Kita ke switch. Nah, begitu ya teman-teman, kita sudah hubungkan menggunakan kabel. Setelah ini kita juga hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Setelah itu kita bikin ruangan ya teman-teman. Jadi ruang 2 ini juga sama pada ruang 1. Kita bikin ruangannya terlebih dahulu. Setelah itu kita juga pecah antara VLAN 10 dan VLAN 20.
Nah, setelah itu kita juga bisa jadi itu untuk VLAN 10 dan pada PC 10 sebelah 12 itu VLAN 20 ya teman-teman. Setelah itu kita juga bisa jabarkan si IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.10.0/24 itu untuk VLAN 10, dan untuk VLAN 20 yaitu IP-nya 192.168.20.0/24 gitu ya teman-teman. Nah, setelah udah kita rapihin dulu ya teman-teman biar IP-nya kelihatan. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya, kita ke desktop, kita ke IP configuration. Untuk IP-nya sama tapi berbeda, yaitu di sini 10.4. Nah, untuk subnetnya itu otomatis, dan PC 8 juga sama. Tapi di sini itu titik 5. Untuk PC 9 itu titik 6 ya teman-teman. Titik 6. Nah, kita lanjut ke PC 10. Di sini kan VLAN 20. Jadi di sini itu 20.4. Titik 4 ya teman-teman. Maaf di sini saya salah. Titik 4. Kita lanjut ke PC 11. Desktop, IP configuration. Di sini IP-nya 20.5. Setelah itu ke PC 12 yaitu 20.6. Untuk subnetnya itu otomatis ya teman-teman. Kita langsung keluar. Nah, kita sudah mengkonfigurasi si IP address-nya. Setelah itu kita juga bakal konfigurasi si VLAN-nya ya teman-teman. Sama pada ruang 1, kita masuk ke switch, kita ke CLI. Setelah itu kita masuk ke menu configuration. Di sini kita akan membuat VLAN 10 dan 20 sama pada ruang 1 ya teman-teman. Namanya juga masih sama, programming. Setelah itu kita exit, kita ke VLAN 20. Untuk namanya itu masih utuh, yaitu marketing. Kita exit. Setelah itu kita juga langsung interface rank FA 0 1-3, karena di ruang 1 juga sama kan teman-teman, jadi di ruang 2 juga kita langsung saja, kita langsung switch port mode akses. Setelah itu kita langsung switch akses VLAN 10. Kita lanjut ke FA 4-6. Kita juga sama, switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 20 ya teman-teman. Kita langsung exit. Nah, di sini kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini untuk programming dan marketing VLAN 10-20 sudah ada FA-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke terang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan dulu. Sebentar, kita tuliskan terang.
Nah, sudah. Jadi fungsi terang adalah menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Artinya itu untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati. Gitu ya, teman-teman. Kita nanti coba konfigurasi terangnya. Jadi di switch 1 itu yang terhubung dengan switch 2 itu FA07 ya, teman-teman. Dan di switch 2 itu yang terhubung dengan switch 1 itu juga FA07 ya, teman-teman, sama FA07 semua. Setelah itu kita akan mencoba konfigurasinya. Sebentar ya, teman-teman. Kita masuk ke switch pertama, kita ke CLI. Kita bisa enter. Setelah itu kita masuk ke configuration, conft. Maaf, di sini exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Setelah itu kita end. Setelah itu kita configuration, conft, maaf. Nah, kita sudah masuk. Setelah itu kita langsung interface FA07 karena di switch kita itu FA07 ya, teman-teman. Kita langsung switch port mode terang. Terang. Kita enter. Setelah itu di sini kita bisa cek do show interface 0 interface terang. Nah, jadi untuk FA07 itu statusnya sudah trunking ya, teman-teman. Bisa dilihat. Setelah itu kita juga konfigurasi pada switch kedua sama kayak switch 1. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke end, setelah itu kita masuk ke config. Di sini kita interface FA07. Pada switch 1 kan juga FA07 karena di sini sama ya, teman-teman. Setelah itu kita switch port mode terang. Setelah itu kita exit. Exit ya, teman-teman. Maaf, di sini kita langsung cek do show interface terang. Nah, untuk FA07 di sini juga statusnya sudah trunking ya, teman-teman. Kita akan mencoba berkomunikasi dari PC 1 ke PC 7. PC 1 ke PC 7. Nah, successful ya, teman-teman. Kita lanjut ping antar VLAN ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke menu simulation. Setelah itu kita delete terlebih dahulu, kosong. Nah, kita akan mengirimkan paket-paket antar ruang, yaitu dari ruang 1 ke ruangan 2 ya, teman-teman. Ini kita kirim paket terlebih dahulu dari PC 2 ke PC 9. Kita kirim paket terlebih dahulu. Dari PC 2 ke PC 9.
Nah, itu mengirimkannya itu paket ARP ya teman-teman. Setelah itu PC2 ke switch ruang 1. Setelah itu dari PC ruang 1 ke dari switch ruang 1 ke switch ruang 2. Sebentar. Dan itu juga bakal mengirim ke PC1 dan PC2. Di PC1 dan PC2 ruang 1 tidak ada yang merespon karena tujuannya bukan pada PC1 dan 3. Di ruang 2, switch akan membroadcast pada PC7 89 pada VLAN 10. Nah, yang merespon itu cuma PC9 karena memang awal tujuannya itu PC9. Setelah itu PC9 membalas ke switch. Setelah itu ke switch ruang 1 dan ke PC2. Setelah perkenalan, si PC2 akan mengirimkan paket ICMP. Sebentar. Nantinya PC2 akan mengirimkan paket ICMP ya teman-teman. Kita bisa dari PC2 ke switch, setelah itu ke switch ruang 2, setelah itu ke PC9. Nah, diterima ya teman-teman. Setelah itu PC9 itu akan membalas, kita ke switch, setelah itu ke switch ruang 1. Nah, ke PC2. PC9 sudah membalas. Successful ya teman-teman. Setelah itu kita juga akan mencoba kirim paket pada VLAN 20. Kita coba dari PC5 ke PC12. Kita kirim paket dari PC5 ke PC12. Nah, sukses ya teman-teman. Kita masuk ke allowed terang ya teman-teman. Di sini kita ke switch 2. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk kembali ke N. Setelah itu kita cek show interface terang. Nah, jadi yang VLAN allowed on terang itu artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Karena di sini 1 sampai 1005, jadi semuanya bisa melewati ya teman-teman. Untuk yang VLAN allowed and active in management itu artinya VLAN berapa saja yang mencoba untuk melewati FA07. Di sini kita bakal mencoba ubah yang diizinkan itu VLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Kita masuk ke menu config. Sudah masuk ke config. Setelah itu kita langsung interface FA07. Kita sudah masuk ke menu interface. Setelah itu kita switch port terang allowed VLAN. Di sini saya menggunakan 10 dan 20 ya. Itu terserah kalian mau pakai berapa. Maaf, di sini saya typo ya teman-teman. Switch port terang allowed VLAN 10 20. Di sini saya salah. Nah, kita coba cek lagi. Kita exit terlebih dahulu. Nah, sudah berubah ya teman-teman.
sudah berubah menjadi 10 dan 20 pada flash allowed on terang. Setelah itu kita coba kirim paket. Kita coba dari PC 1 ke PC 7. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang 3. Di sini kita juga bakal membuat ruang sama seperti pada ruang 1 dan ruang 2. Di sini kita membutuhkan 1 switch dan 6 buah PC. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari PC 13 ke switch, 14 switch, 15 ke switch, 16 ke switch, 17 ke switch, 18 juga ke switch. Setelah itu kita bikin ruang ya teman-teman. Maaf karena di sini saya ngerasa kurang rapi, jadi saya ulangi membuat ruangnya. Kita juga pecah antara VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu kita bisa ketikkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Maaf, IP terlebih dahulu. IP-nya sama pada ruang 1 dan ruang 2 juga. Setelah itu kita ketik VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi antara ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu topologinya itu sama ya teman-teman. Setelah itu kita juga hubungkan antara switch 2 ke switch 3. Setelah itu kita ke switch 3, kita ke CLI, kita masuk ke config. Di sini kita bakal mengisi pada VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk namanya itu masih sama, programming dan marketing. Setelah itu kita langsung membuat si interface-nya, FA dari 1 sampai 3. Kita juga sama, switch port mode access. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Kita exit. Kita juga bikin pada 4 sampai 6 sama, tapi di sini berbeda VLAN 20. Setelah itu kita exit, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk programming dan marketing sudah ada FA-nya ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu kita coba kirim paket. Maaf, kita ke switch 2 terlebih dahulu karena kan terhubung pada switch 3. Kita juga sama, tapi di sini kita interface FA08 karena switch 2 pada 3 itu terhubungnya FA08 ya teman-teman. Kita switch port mode terang terlebih dahulu. Setelah itu kita cek. Nah, pada FA07 dan FA08 itu sudah trunking semua ya teman-teman. Kita ke switch 3. Kita coba.
Kita juga sama, apakah sudah trunking? Nah, jadi pada FA07 juga sudah trunking ya teman-teman. Setelah itu kita coba kirim paket. Maaf karena di sini belum bisa, karena pada ruang 3 kita belum konfigurasi IP pada PC-nya. Jadi kita konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita download terlebih dahulu. Kita ke PC 13, kita ke IP configuration, IP-nya itu masih utuh 192.168.10. Di sini titiknya itu titik 7 ya teman-teman. Untuk PC 14 berarti 10.8, dan untuk PC 15 itu 10.9. Pada PC 16, 17, 18 juga sama, tetapi di sini kita 20.7. Tadi kan 10 ya teman-teman. Setelah itu kita ke PC 17 yaitu 20.8. Setelah itu kita ke PC terakhir yaitu 20.9. Setelah itu kita bakal coba kirim paket itu dari PC 7 ke PC 13, itu sukses ya teman-teman. Setelah itu kita coba cek lagi dari PC 12 ke 18, itu juga sukses ya teman-teman. Nah, kita lanjut terang pada MLS atau multi layer switch. Jadi tadi kita kan sudah berhasil membuat ruang 3-nya ya. Nah, untuk MLS itu yang seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, setelah itu kita hubungkan dari switch ke MLS. Setelah itu kita langsung mengkonfigurasi, kita ke switch di CLI terlebih dahulu, ke ruang 3 dulu. Di sini kita exit. Nah, di sini kita masuk ke interface FA08 karena switch 3 itu FA08 ya teman-teman. Kita langsung enter. Setelah itu kita langsung ketikkan switch port mode terang. Nah, setelah itu kita cek. Maaf, di sini kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita cek to show interface terang. Nah, sudah trunking semua ya teman-teman pada FA07 dan 08. Setelah itu kita pada multi layer switch, kita ke CLI. Sebentar. Di sini kita bisa ketikkan no ya teman-teman. Kita ketikkan no. Nah, setelah itu kita masuk ke N, kita ke config. Setelah itu kita ke interface FA01. Setelah itu kita switch port mode terang.
di sini tidak bisa ya teman-teman muncul komen rejected karena FA01 itu tidak bisa menggunakan terang karena encapsulation-nya itu auto ya teman-teman. Nah, jadi pada mode terang ada dua, yaitu ISL Cisco dan 802.1Q. Jadi yang sisi ISL Cisco apabila switch Cisco bertemu dengan switch Cisco itu bisa menggunakan yang ISL ya teman-teman. Untuk yang 802.1Q itu open standar. Si MLS atau multi layer switch itu support keduanya ya. Jadi ketika kita konfigurasi terangnya, dia itu bingung mau pakai yang ISL atau yang 802.1Q. Sebelum menggantikan mode terang, kita harus mengkonfigurasi encapsulation-nya. Jadi kita kasih perintah switch port terang encapsulation .1Q. Langsung enter. Setelah itu kita langsung switch port mode terang, kita exit. Setelah itu kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Show interface terang. Nah, jadi FA01 sudah tracking ya teman-teman. Itu tandanya berhasil. Kita lanjut ke materi dinamik terang protokol ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar akses dan terang. Akses itu end device, sedangkan terang itu switch. Sekarang kita akan belajar dinamik terang protokol. Kita akan mendapatkan mode baru, yaitu dynamic auto dan dynamic desirable. Misal dynamic auto ketemu dynamic auto, itu hasilnya bakal menjadi akses ya teman-teman, bisa dilihat pada contohnya. Setelah itu jika ada dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, itu hasilnya terang ya teman-teman. Terus jika terang ketemu dengan terang, itu hasilnya juga terang. Setelah itu akses bertemu dengan akses, itu hasilnya akses ya teman-teman. Ini tuh seperti rumus, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk yang desirable juga sama. Di sini itu menyesuaikan ketemunya dengan mode apa saja. Misalnya di sini ada dynamic desirable bertemu dynamic desirable, itu tuh hasilnya terang ya teman-teman. Seperti itu. Begitu juga untuk mode terang dan akses. Nah, untuk dynamic auto itu sifatnya menunggu. Setelah itu untuk dynamic desirable itu mengajak. Untuk terang dan akses itu memaksa ya teman-teman. Misalnya ada dua PC, satu itu dynamic desirable dan satunya itu true. Jadi yang pertama itu dynamic desirable, yang kedua itu terang. Itu tuh hasilnya bakal menjadi terang ya teman-teman. Soalnya di switch 2 itu memaksa pada switch 1. Itu ya teman-teman untuk penjelasan dinamik terang protokol. Kita lanjut ke materi dinamik terang protokol. Kita di sini bikin dua switch. Setelah itu kita hubungan menggunakan kabel dari switch 4 ke switch 5. Nah, jadi yang terhubung itu FA01 ya teman-teman. Di sini kan masih berwarna oranye, kita hijaukan terlebih dahulu. Nah, sudah hijau. Setelah itu kita coba lihat mode apa saja yang dipakai dalam switch tersebut. Kita masuk ke switch terlebih dahulu. Kita ke CLI. Setelah itu kita N. Setelah itu kita config.
Maaf, di sini kita langsung saja show interface FA01 switch port. Nah, di sini masih administrasi mode. Untuk administrasi mode itu mode yang kita konfigurasi, sedangkan yang operasional mode itu hasilnya atau yang sedang dijalankan. Untuk yang administrasi mode itu kan hasilnya dynamic auto, dan yang operasional mode itu static access. Hasilnya itu static access ya. Kita lanjut pada switch yang 5. Nah, di sini juga sama, administrasi mode. Jadi hasilnya itu static access ya teman-teman, karena menunggu hasilnya itu akses. Setelah itu kita akan konfigurasi menjadi dynamic desirable. Kita interface FA01. Setelah itu kita switch port mode. Dynamic desirable. Setelah itu kita langsung do show interface FA01 switch port. Nah, di sini sudah berubah menjadi dynamic desirable dan hasilnya itu terang ya. Ini kan di PC 5. Sekarang kita coba lihat di switch satunya, maaf switch ya teman-teman. Kita juga sama. So interface FA01 switch port. Maaf, di sini saya typo. Di sini kan masih akses ya teman-teman, dynamic auto, dan hasilnya itu masih akses. Jadi di sini itu kita merubah agar hasilnya itu terang. Kita ubah terlebih dahulu. Sebentar. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini hasilnya juga sama, dynamic auto, dan hasilnya itu terang. Jadi menunggu bertemu mengajak itu bakal diajak. Hasilnya terang ya teman-teman yang sedang jalan. Nah, kita conf t. Kita konfigurasi interface FA01 switch port mode terang. Kita keluar, exit. Kita cek do show interface FA01 switch port. Nah, di sini hasilnya terang ya teman-teman. Untuk administrasi modenya dan operasional modenya itu terang. Kita konfigurasi pada switch 5 juga. Sama seperti yang tadi. Di sini kita spasi ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu.
Nah, di sini dynamic desirable-nya itu terang ya, karena di switch 4 mengajak dan di switch 5 juga mengajak. Jadi itu penjelasan tentang dinamik terang protokol ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke untagged dan tagged. Di sini kita masuk ke menu simulation terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita bakal mencoba mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Kita coba kirim. Nah, di sini itu mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Jadi PC 11 itu ke switch. Setelah itu switch bakal membroadcast paket tersebut. Jadi paket yang dikirimkan ke switch itu switch tagged. Setelah itu kita coba membuka pada paketnya. Bisa dilihat ada .1Q. Ini ditandai. Jadi paket ARP yang seperti ini adalah tagged. Intinya tagged adalah paket yang ada tanda .1Q-nya. Sedangkan untagged itu paket ARP yang tidak ada .1Q-nya. Untuk ini itu termasuk pada tagged ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita lanjut pada native VLAN, kita cek pada switch 1. Jadi untuk FA07 itu nantinya terang. Nah, terang ini yang menghubungkan switch 1 dan switch 2. Pada perintah show interface terang ada yang namanya native VLAN. Ini masuk pada VLAN. Nah, jadi di sini itu VLAN-nya 1 ya, teman-teman. Ini bisa cek juga pada switch kedua. Kita juga sama, kasih perintah show interface terang. Sebentar. Nah, pada switch kedua juga sama. Native VLAN-nya itu 1 ya. Di sini satunya itu ada 2. Nah, untuk native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag. Misalnya kita bakal mengirim paket dari PC 1 VLAN 10 ke PC 7 ruang 2. Kemudian pada saat paket yang dikirimkan dari switch ke switch itu namanya tag ya teman-teman, ditandai dengan .1Q. Untuk native VLAN itu misalnya di sini VLAN mengirimkan VLAN 1 mengirimkan VLAN 1 juga, itu tidak ada tag karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu tagged ya teman-teman. Begitu untuk penjelasan native VLAN ya teman-teman. Kita lanjut pada konfigurasi native VLAN. Jadi di sini kita menggunakan switch 2 dan 3 ya teman-teman. Ini bebas. Kita masuk ke CLI. Tadi kan sudah penjelasan tentang native VLAN. Sekarang kita bakal mengkonfigurasi native VLAN. Kita masuk ke menu config. Setelah itu kita masuk ke interface FA08. Nah, sudah. Setelah itu switch port terang native VLAN. Di sini saya mengganti menjadi 10 ya teman-teman. Itu terserah kalian mau berapa, tapi di sini saya menggunakan 10. Tunggu. Nah, jika begini nantinya otomatis native VLAN-nya akan berubah sendiri ya teman-teman, sesuai angka yang kalian mau. Kita coba ulangi lagi. Setelah itu kita bisa cek apakah native VLAN-nya sudah berubah. Do show interface.
Nah, di sini sudah berubah ya pada FA08-nya ya, teman-teman, sudah berubah menjadi 10, yang tadinya 1 menjadi 10. Sekarang kita juga konfigurasi pada switch ketiga. Untuk konfigurasinya sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita masuk ke konfigurasi dulu. Setelah itu kita masuk ke interface. Di sini sekarang kita ganti menjadi FA07 karena pada switch ketiga ini menggunakan FA07. Setelah itu kita switch port terang native VLAN. Di sini saya juga menggunakan angka 10 lagi ya, teman-teman. Di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk FA07 itu sudah mengganti menjadi 10 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke menu simulation. Di sini kita delete terlebih dahulu. Kita coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13 ya, teman-teman. Kita coba. PC 13. Nah, mengirimkan paket ICMP. Jadi PC 7 ke switch dan switch bakal membroadcastnya. Kita coba lihat pada paket ICMP apakah masih ada tagnya. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman, tidak ada tagnya lagi. Untuk native VLAN itu tidak membutuhkan yang namanya tag. Misal ingin mengembalikan yang tadinya 10 menjadi 1, itu kita bisa mengkonfigurasinya lagi ya, teman-teman. Kita bisa konfigurasi terlebih dahulu pada switch 2 dan switch 3 ya, teman-teman. Karena tadi yang kita ubah cuma switch 2 dan 3. Kita delete terlebih dahulu. Setelah itu kita ke switch 3. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke interface, yaitu FA07. Kita langsung switch port terang native LAN 1. Tadi kan 10, sekarang kita ganti menjadi 1. Kita exit. Nah, kita juga konfigurasi pada switch 2 juga. Nah, di sini masuk interface terlebih dahulu. Setelah itu switch port terang native VLAN 1. Nah, sudah. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita mencoba cek ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berganti menjadi 1, yang tadinya 10 menjadi 1. Kita juga cek pada switch yang satunya. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.